tahun kedua cukup bagus. Ini mahasiswa deh. Oh ini mantap berbobot Bu, mahasiswa Ibu. Coba nanti. Ya. Wah, berbobot. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tada' fina shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allamni ma yanfa'uni wa zidni 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli hal wa a'udzu billahi min hali ahli an-nar. Ya Allah, ya Tuhan kami ucapkan syukur atas rahmat, nikmat dan karunia-Mu, sebab Engkaulah kami bisa hadir di sini. Kegiatan yang digagas jaringan media cyber atau JMSI Sumatera Utara berkolaborasi dengan Bank Sumut dan Universitas Al-Azhar Medan ini bertemakan peran bank membangun ekonomi syariah di daerah ini. Dihadiri Direktur Utama Bank Sumut Babai Farid Wajedi beserta jajarannya, Direktur Universitas Al-Azhar Medan serta jajarannya, pengurus JMSI Sumut, dan 3 pemetri diantaranya Gunawan Benjamin yang merupakan konsultasi ekonomi, lalu Prof. Dr. Angge Sumitra MA, Ketua Program Dokter Ekonomi Syariah FEBI UIN Sumut, dan Ahmad Muhajir SEMEI yang merupakan Koprodi Akuntansi Universitas Al-Azhar. Jadi saya harus menulis pemikiran-pemikiran yang seimbang dengan saya sendiri. Waktu saya ingin, sehingga ketika dibaca teman itu dulu ya. Nah kalau sekarang kan media online banyak, terus konten YouTube bisa sekarang pula pokoknya itu bisa gitu. Yang penting menarik kan. Kalau dulu karena media itu terbatas.
Direktur Utama Bank Sumut Babai Farid Wajedi dalam kesempatan itu mengatakan, tren Islam di dunia mengalami peningkatan. Kalau dilihat dari perspektif Islam, tren Islam di dunia itu meningkat. Jika kita pergi ke bandara-bandara internasional dulu susah untuk sholat. Sekarang di bandara-bandara internasional di negara asing sudah ada musola. Ungkap Babai Farid Wajedi. Para pembicara lainnya, apabila ada hal yang kurang mohon dimaafkan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Dirut Kementerian semua Bapak-Bapak Ibu Wajdi atas apa yang disampaikan, semoga menjadi motivasi dan semangat bagi rekan-rekan mencapai cita-citanya nanti. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Rektor Universitas Al-Azhar, Ibu Insinyur Darmawan Hutagao, sekaligus membuka seminar kita hari ini. Kepada Ibu kami persilahkan dengan hormat. Betul lah Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di aula ini dalam rangka mengikuti seminar yang diselenggarakan oleh JMSI dan bekerja sama dengan Bank Sumut dan Universitas Al-Azhar Medan. Kita patut bersyukur dan merasa berbangga hati atas diadakannya seminar ekonomi syariah ini, yang mana kita ketahui bahwa salah satu daripada misi kita bahwa kita berlandaskan nilai-nilai keislaman. Kita ketahui bahwa ekonomi syariah ini adalah merupakan sistem ekonomi yang mengimplementasikan nilai dan prinsip dari syariah yang bersumber dari ajaran agama Islam. Nilai dan prinsip syariah yang berlaku sangat universal baik dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang keuangan. Semua yang hadir di dalam ruangan ini mendapat rahmat dan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada hari ini kita melaksanakan acara seminar ini diharapkan kepada anak-anak kami seluruhnya supaya mengikutinya dengan baik dan juga dengan sungguh-sungguh. Tadi kita dengarkan motivasi dari Pak Dirut yang sangat bernas sekali, bahwa kita harus bekerja keras, kita harus banyak membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Acara seminar ini kita buka. Terima kasih dan kolaborasi kita hari ini sehingga seminar kita dapat respon yang baik. Silakan Bu Rektor. Dan bisa bermaju di seminar-seminar selanjutnya sehingga kita yang sama juga diungkapkan oleh Profesor Dr. Andri Sumitra MA, bahwa saat ini ekonomi syariah atau yang lebih dikenal ekonomi Islam saat ini menjadi tren. Banyak negara yang tengah menerapkannya, seperti halal tourism Korea Selatan dan Thailand.
Profesor Dr. Andri Sumitra MA juga menegaskan, di Korea Selatan, untuk mencari makanan halal tidak susah. Bahkan, Thailand akan menjadi halal kitchen in the world. Padahal, di Thailand mayoritasnya bukan Muslim. Kembali dijabarkan oleh Profesor Dr. Andri Sumitra MA, industri halal atau ekonomi syariah ini sudah menjadi tren. Sangat disayangkan kalau Sumatera Utara tidak mau menjadi bahagian dari industri itu. Inilah kemudian Islam menyebar ke seluruh dunia. Nah, gitu ya. Kita nggak bisa bayangkan kalau lewat sunnah-sunnah yang lain itu beratnya minta ampun. Apalagi tadi bilang Pak Babai sudah ada Islamfobia. Saya waktu pulang dari Amerika ditangkap saya di bandara karena waktu itu habis rame-rame WTC itu. Padahal saya nggak jenggotan ya, kayak Pak Gunawan ini kan nggak jenggotan saya ya. Dan wajahnya juga wajah tidak ada itu ya, tidak ada tanda-tanda saya wajah radikal ya. Kan wajah saya wajah jungkuk tadi kan. Tapi tetap juga kita ditahan, diinterogasi. Atau saya bayangkan gitu. Jadi kalau lewat Islam lewat apa ya, lewat bayangan-bayangan yang umum itu agak sulit. Tapi kalau lewat ekonomi ini kok jalannya mulus sekali. Industri finance, industri keuangan. Ada bank, ada non bank. Ya ini termasuklah hari ini kita sangat beruntung. Tadi saya bisik-bisik dengan Pak Agus. Ini beruntung sekali kampus ini bisa dirut dan sekretaris ada di tempat yang sama dan ikut sampai acara bahkan jadi narasumber. Ini pahalanya luar biasa dan berkahnya untuk kita beri tepuk tangan dulu buat ini salut kita dengan JMSI ya. Nah, luar biasa. Nah, ada bank syariah di situ. Ada asuransi syariah di situ, ya ada pergadaian yang sudah ada gadai syariah di situ. Sudah ada pasar modal syariah di situ. Jadi kalau mau beli saham ada saham syariah. Kalau mau beli obligasi nggak cuma ori, ada juga sekarang sukri, ya bukan bahasa India ya, sukuk retail dan berbagai instrumen investasi lain di pasar modal. Nah jadi apa yang ada pada industri keuangan konvensional sekarang juga ada ditawarkan di versi syariahnya. Janji kami Prof di kelas itu mau buat book chapter, tapi alhamdulillah sampai sekarang belum selesai. Dan insya Allah Prof di bulan Agustus saya ambil alih bukunya, saya sudah buat buku manajemen bisnis halal. Insya Allah di bulan Agustus itu akan terbit buku tentang manajemen bisnis halal. Itu saya buat untuk bagaimana mencakup pada persoalan kegiatan bisnis di sektor real dan apa sebenarnya cakupan dan apa sebenarnya yang bisa kita perbuat di kegiatan di sektor real itu sendiri. Nah di sini sudah saya buatkan bahwa Indonesia itu yang pertama kita masuk peringkat pertama pada top Muslim food expenditure, bahwa masyarakat Indonesia khususnya di Sumatera Utara itu sudah mulai melek ya pada persoalan produk halal. Mungkin yang perempuan tahu kosmetik Wardah. Wardah itu produk kosmetik pertama yang mendapat label halal dan juga produk pertama yang melakukan maksud saya yang berani dalam konteks pada posisi fashion halal. Maka sekarang sudah kita lihat bagaimana muslimah itu sudah mulai pakai kerudung, sudah mulai kegiatan-kegiatan sudah pakai gamis, kegiatan ini sudah mulai bagaimana fashion halal itu sudah mulai melekat keseharian kita. Walaupun kita itu tidak memahami pada persoalan ekonomi syariahnya, tapi secara praktek sebenarnya kita sudah mulai melakukan hal-hal itu sendiri, begitu tentang ekonomi syariah itu sendiri. Kebagusan syariahnya itu penolakannya luar biasa di sini, karena pemegang sahamnya itu kan ada 33 provinsi, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota itu ada 33 pemegang sahamnya. Dan ternyata mereka banyak yang nggak setuju juga kalau seandainya bank sekutu dikompensasi ke bank syariahnya. Alasannya kenapa? Alasannya masalah ideologi. Padahal tadi Korea yang ideologi jelas-jelas itu bukan Muslim gitu kan ya, tapi mereka bisa membangun itu semua. Tapi kita di sini masih ada yang namanya Islamophobia. Jadi bukan di luar aja, di sini juga masih ada gitu. Nah, terus peran pemerintahnya itu kalau kita lihat untuk pengembangan perbankan syariah itu masih setengah hati. Sebenarnya gampang aja kan kalau
ini bank syariah gede, ya udah tinggal aja PNS-nya disuruh buka rekening, gaji transfer ke bank syariah itu bisa. Tapi ternyata nggak jalan. Sampai hari ini nggak berjalan seperti itu. Artinya ya ini bank syariah itu diperintahkan untuk berjuang sendiri gitu. Udah kelasnya kecil, buram gitu kan ya, bersaing sama yang gede-gede, ya pasti kalah. Ya kan, ya pasti kalah. Kalau bicara kinerja keuangan perbankan syariah memang membaik terus nih. Dari sisi asetnya tumbuh, dari sisi rasio keuangan terus tumbuh gitu kan. Tapi dari sisi yang lainnya kalau dibandingkan dengan bank konvensionalnya, paling masih di kisaran angka 7-8% di situ aja gitu. Dari ini beliau dosen saya nih, nah, jadi saya segan juga kalau melewati beliau nih. Jadi begini, satu hal yang kelemahan kita tuh para ulamanya yang ada di Sumut, jago masalah fikih ibadah, tapi lemah kalau bicara ekonomi syariah. Nah ini dia. Bahkan sekelas pendakwah besar gitu ya, ustadz-ustadz yang udah terkenal gitu kan ya, pada saat ditanya, Pak, kita kalau bertransaksi di futures itu halal atau haram? Jawabannya gampang aja, selama tidak ada ghoror, tidak ada maisir dan riba, berarti halal gitu kan ya. Nah lain lagi kan, banyak sebenarnya nih ilmu syariah ini loh, banyak banget. Kalau kita bicara aja ada banyak, musyarakah, macam-macam ini kalau dipelajari. Jadi kan nggak Islam itu kan luas gitu kan, ekonomi Islam itu luas, nggak hanya di satu titik itu aja gitu. Tapi yang paling penting adalah hatinya itu dua diperbaikin. Jadi kalau niatnya itu baik, ya insya Allah tuh hasilnya juga baik gitu. Tapi kalau niatnya macam-macam, hasilnya pasti kayak macam juga gitu. Ya, pertanyaannya, apakah ekonomi syariah bisa menguntungkan bagi sektor perbankan? Kami persilakan. Jadi ekonomi syariah itu jelas menguntungkan bagi sektor perbankan ya. Jadi perbankan kita didorong untuk juga, kan begini ceritanya. Dulu ekonomi syariah yang berkaitan dengan perbankan itu lahir bank muamalah dibidangi oleh IJMI dan organisasi Islam, akhirnya bank muamalah. Terus dari lahir bank muamalah itu lahirlah perbankan-perbankan lainnya yang sekarang tingkat aset dari ekonomi perbankan syariah itu sekitar 6-7%. Baru mudah-mudahan nanti kita bisa lebih mencintai. Nah gitu ya, kamu mencintai siapa? Mencintai produk-produk ini dulu. Ya itu dulu ya kali ya. Tidak ya. Baik. Jadi kendalanya itu sebenarnya banyak sih. Tapi tadi sebelum saya singgung, kami Pak Direktur di Al-Azhar sudah pakai produk bank syariah. Pembayaran uang kuliah. Jadi gaji karyawan, dosen semua sudah pakai bank syariah, Direktur. Mahasiswa juga bayar uang kuliah melalui bank syariah. Jadi kita sudah literasi dan sudah inklusif, bro. sudah maksimal kegiatannya. Jadi kendala-kendala yang dilakukan sebenarnya, kenapa sih sebenarnya ekonomi syariah itu tidak booming? Tadi sudah jelas bahwa bagaimana pemahaman masyarakat itu terhadap ekonomi syariah itu, bahwa kita selalu menganggap bahwa ekonomi syariah itu udah bank. Ekonomi syariah itu apa? Bank ya Pak? Itu udah begitu. Tapi bahwa sebenarnya cakupan ekonomi syariah itu tidak semikro itu, tidak sekecil itu. Ekonomi syariah itu bahwa terlalu luas pembicaraan kita pada persoalan ekonomi syariah. Baik, terima kasih Pak Muhajir. Terakhir ini pertanyaan kepada Pak Gunawan sebelum kita buka sesi tanya jawab. Tapi mungkin hanya satu sesi ya, karena waktu sudah mendekati zuhur. Kami tanyakan ini kepada Pak Gunawan dulu, kritik dan sarannya mungkin terhadap pemangku kebijakan terkait ekonomi syariah. Iya sih, kalau sekarang ini kan kita nggak bisa juga ya kalau mengatakan bahwasanya kalau kita berharap nih ada regulasi yang bisa mendukung itu semua, karena memang pada saat regulasi itu dikeluarkan, ini banyak nih stakeholder yang lain yang juga punya kepentingan di situ. Artinya kepentingan ini kan bisa aja, bisa kepentingan ideologinya, bisa kepentingan bisnisnya, macam-macam gitu loh. Jadi memang pada dasarnya sih kalau kita mau bergerak ke arah sana, ya kita juga perlu bahwasanya stakeholder tadi seperti kata Pak Muhajir tadi, semuanya ikut gitu loh.
nggak usah nunggu bank syariah gede dulu, nunggu bank syariah ngasih pembiayaan yang bersaing dulu baru saya bisa nabung, atau nunggu bank syariah ngasih imbal hasil yang tinggi untuk produk-produk simpanan seperti Wadiah dan Mudharabahnya dulu baru kita mau nyimpen ke situ ya, itu dulu. Oh, udah ada langsung nih. Teman panitia bisa bantu saya kasihkan mic. Kenalkan namanya dan mungkin jurusannya, ya. 3 penanya. Langsung maju ke depan. Udah siap kali mau nanya ini, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Hidayatullah Nur dari Fakultas Pertanian. Pertanyaan saya sebenarnya ada 2. Saya sih sebenarnya ada 2, tapi punya waktu 1 aja. Pertanyaannya yaitu bagaimana bank syariah mengelola risiko dalam operasionalnya untuk menghindari praktik riba. Terima kasih. Terima kasih Bang. Bang apa tadi? Bang Adi. Baik, selanjutnya kakak yang di sana, perempuan. Gak apa-apa Pak Joja ke depan biar kawan-kawannya juga lihat. Biar gampang ditandai sama dosennya, ini mahasiswanya udah maju ke depan, nanti nilainya A gitu ya Pak ya. Nanti waktu sidang meja hijau gak usah ditanya panjang-panjang, cuma nanya, kamu sehat hari ini udah. Sekalian, satu lagi. Yang mana nih Pak? Ada 2 lagi. Gak apa-apa kita. Abang itu? Bolehlah 1 lagi, gak apa-apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atma Syahira, semester 4 dari Prodi Akuntansi. Pertanyaan saya kepada Pak Andri. Tadi ada dikatakan bahwa ekonomi syariah ini sudah berkembang sampai yang non-muslim pun memakai konsep ekonomi syariah. Tapi tak jarang terjadi juga diskriminasi kepada orang-orang yang memakai konsep ekonomi syariah ini. Nah, pertanyaan saya, apa yang harus dilakukan menurut pandangan Pak Andri terhadap diskriminasi ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arimam Perdana Gultom, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Jadi saya ingin bertanya kepada Bapak pemateri pada hari ini. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana pandangan ekonomi syariah tentang perdagangan dan investasi berbasis spekulasi? Saya ulangi, bagaimana pandangan ekonomi syariah tentang perdagangan dan investasi berbasis spekulasi? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Ramadan dari program studi manajemen. Sedikit bertanya Pak, berkaitan dengan perbankan syariah. Nah, apa perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional? Nah, kita lihat kan sekarang bahwa banyak masyarakat yang belum terlalu tahu apa saja kelebihan dan kekurangan bank syariah. Terus, apa hanya unggul di kata syariah saja, atau banyak kelebihan lainnya? Dan apakah telah keluar dari basis kata riba yang selama ini kita pasti tahu di bank-bank konvensional itu banyak ribanya? Baik, terima kasih Pak. Ekonomi syariah itu punya banyak keunggulan gitu ya. Satu, misalkan perbankan syariah itu tidak boleh membiayai hal-hal yang jangankan maksiat subhan itu tidak boleh. Misalkan ya, membiayai pabrik miras itu tidak boleh gitu. Kayak gitu ya, itu satu kan, misalkan gitu ya. Nah, kalau perbankan konven kan itu bisa
begitu, apalagi di luar negeri gitu ya. Kalau di kita mungkin perbankan pun untuk mobilitas masih ada barrier lah ya. Tapi kalau di negeri, di luar negeri ya boleh-boleh aja tuh perbankan syariah itu investasi di hal-hal yang produk tidak halal. Kalau perbankan syariah tidak boleh, itu salah satunya ya. Yang mana tadi tanya itu? Coba diulang lagi nih. Apa yang harus dilakukan menurut pandangan Bapak terhadap diskriminasi? Oke, makasih. Diskriminasi ya. Tadi katanya begini, kalau di luar negeri tadi ya, ada yang pakai jilbabnya masih dilepas gitu kali ya. Nah memang begini, Islam ini kalau nanti kita belajar Islam, bisa kita pahami satu, Islam sebagai doktrin atau Islam sebagai ajaran. Dari mana kita lihat Islam sebagai ajaran? Ada di kitab suci, gitu ya. Berarti kalau Islam di kitab suci itu namanya Islam ajaran. Ketika dalam konteks itulah kemudian banyak istilah, ada orang yang beriman dan ada orang yang tidak beriman. Yang tidak beriman kita sebut istilahnya kufur, ya gitu kan, orangnya namanya kafir. Bahasa Indonesianya non muslim, kayak gitu ya. Nah, dalam konteks ajaran, bagi orang yang tidak memahami bahwa ajaran ini sebetulnya tidak hanya untuk orang Islam, tadi Pak Bapak sudah sebutkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa agama Islam itu turun bukan cuma untuk orang Arab, bukan cuma untuk orang Islam, bukan cuma untuk orang Timur Tengah, tapi untuk seluruh sekalian alam, bukan hanya untuk manusia. Untuk binatang sekalipun dia menjadi rahmat. Makanya hewan kalau mau dimakan dalam Islam harus diapain? Dicekik. Iya, harus disembelih. Jadi ada kehewanan di situ. Ya. Pohon juga tidak boleh dipetik sembarangan. Ya kan? Harus permisi dulu sama ayahnya. Kalau mau metik bunga yang namanya bunga desa. Ya. Termasuk dalam kondisi perang sekalipun. Ini ya cerita soal keadabannya, bagaimana beradabnya Islam itu. Ketika perang sekalipun tidak boleh memerangi perempuan, benar ya? Tidak boleh memerangi orang tua, tidak boleh memerangi anak-anak. Itu ya. Jadi kalau orang mengerti bahwa kitab sucinya orang Islam yang namanya Al-Quran itu berisi kebaikan-kebaikan, berisi tentang kemaslahatan-kemaslahatan, bahkan orang yang membunuh satu manusia itu sama dengan membunuh manusia di seluruh dunia ini kan orang memahami bahwa ajaran ini sebetulnya bukan ajaran untuk satu dua orang, tapi ini ajaran memberikan rahmat bagi orang lain. Nah masalahnya kadang-kadang kitab suci ini begitu masuk level kedua, Islam sebagai pengalaman, Islam sebagai pengamalan, Islam sebagai perilaku ajaran. Nah di sini banyak bias. Nah, gitu ya, ini orang Islam tapi mabuk, orang Islam tapi bunuh. Ini benar orang banyak menyalahkan Islam. Nah, gitu ya. Jadi ini izin dulu ya, azan ya. Jadi yang intinya sih. Yang Islam kan, mungkin bisa aja bank syariah sama bank konvensional itu nggak ada bedanya dalam tadi disebutkan. Ini kayaknya nggak ada bedanya di bank syariah sama bank konvensional. Mungkin outputnya tuh itu. Ini nggak ada bedanya, tapi caranya lain. Nah, salah satu yang bedakan di situ. Makanya kenal dulu nih, biar tahu gitu loh. Kenal dulu biar tahu. Jadi nggak semudah itu gitu loh, bang. Mana sih perbedaan yang paling mendasar gitu loh. Kalau dilihat, Pak, saya minjem uang 1 miliar di bank konvensional, bunganya 10% setahun, dikenakan 100 juta. Saya minjem nih di bank syariah, akadnya al-ijarah, ya kan? Ibarat apa? Dikenakan biaya 10% juga setahun. Lah bedanya apa antara yang konvensional sama yang syariah? Yang satu pakai ijarah, yang satu pakai bunga. Ini kan sama aja nih. Ya, saya contohkan tadi analoginya ngayam itu tadi. Cuma lapas aja itu bisa membuat bedanya jauh banget gitu. Nah dan juga menyinggung tentang wisata halal yang hari ini juga sedang menjadi tren di beberapa negara, dan mudah-mudahan Indonesia sumur
juga akan welcome dengan ekonomi wisata halal itu tadi. Kemudian untuk mewujudkan ini agar berjalan efektif, peran pemerintah dan terutama mahasiswa, masyarakat dan semua elemen itu harus saling mendukung agar ini berjalan dengan lancar. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada keempat narasumber dan juga kepada JMSI, PT Bank Sumut dan Universitas Al-Azhar sehingga acara kita ini bisa berjalan lancar. Dan yang utama kepada semua rekan-rekan mahasiswa yang udah hadir hari ini, calon-calon pemimpin masa depan, terima kasih banyak sudah datang. Ya, terima kasih banyak. Akhir kata kami tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah.